你可以答应吗? Kamu bisa nggak tepati? Kamu bisa nggak penuhi? Ta'ing itu bisa juga tepati atau penuhi ataupun juga janji ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang ke seseorang, 你答应我明天你要陪我吃饭好不好? Halo teman-teman semua, masih bersama saya di my YouTube channel Mentari Pagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. 大家好, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sungkan. Sebelumnya, sungkan itu apa sih bahasa Mandarinnya? Sungkan itu bahasa Mandarinnya keci. Tapi kalau misalnya kamu mau ngomong, nggak usah sungkan, biye keci. Tapi nggak usah sendiri, bahasa Mandarinnya adalah pupi. Tapi kalau kamu mau bilang nggak usah sungkan, bisa juga pakai pupi keci. Biye keci itu sama ya, artinya nggak usah sungkan. Kalau misalnya jangan sungkan, buyao keci. Kalau misalnya nggak perlu sungkan, buyong keci. Tapi kalau bu keci itu artinya sama-sama. Tapi kalau di dalam kalimat, bu keci bisa beda arti ya. Contoh, 你不要太过分，不然我会对你不客气. Kamu jangan keterlaluan. 过分 itu keterlaluan. 不然我会对你不客气. 不客气 di sini artinya bukan sama-sama ya, melainkan adalah kasar. 不然我会对你不客气. Kalau nggak gitu, aku bisa loh kasar terhadap kamu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu mau ngomong, kenapa kamu sungkan? 你在客气什么? 你在客气什么? Kamu itu sungkan kenapa sih? Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pernah dengar kata 很可气, 很可气 itu apa sih artinya? 很可气 itu artinya sangat sungkan ataupun juga sangat sopan, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu pernah dengar 你不要太过分，不然我对你不客气, itu artinya beda lagi ya. Kamu jangan keterlaluan, kalau nggak gitu aku bisa kasar loh sama kamu, kayak gitu ya. Jadi antara bu keci yang artinya sama-sama, kalau sudah masuk ke dalam kalimat itu artinya beda lagi, kayak gitu. Misalnya, 你不要太过分，不然我对你不客气. Kamu jangan keterlaluan, kalau nggak gitu aku bisa loh kasar sama kamu. Oke, kalau misalnya kefu itu adalah klien. Klien itu kefu. 他是我们的客户. Dia adalah klien kita. Kalau misalnya kerja itu adalah Hakka. Suku Hakka itu bahasa Mandarinnya kerja. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kejaren, berarti itu adalah orang Hakka. Kalau misalnya keting itu artinya ruang tamu. Kefang itu kamar tamu. Kalau misalnya keman itu artinya penuh. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke sebuah restoran, terus di situ bilang izin keman le,
berarti restorannya itu udah penuh kayak gitu. Kamu nggak bisa di situ, harus nunggu dulu. Itu namanya izin keman le. Itu namanya sudah penuh. Kalau misalnya kejan itu artinya penginapan. Tapi kalau misalnya keren, tentunya sudah nggak asing lagi dong kalian dengan kata-kata keren. Keren itu apa sih artinya? Keren itu artinya adalah tamu. Yo keren an dianling, ada tamu pencet bel. Kalau misalnya请客人坐， mempersilahkan tamu duduk. 请坐 silahkan duduk. 请客人进来 mempersilahkan tamu masuk. 请慢走 selamat jalan. 请客 traktir atau mentraktir. 请问 numpang tanya. Tapi kalau misalnya 请求 itu adalah permintaan ataupun juga permohonan. Misalkan 我求你了, aku mohon kepadamu ya. 我求你了, aku mohon kepadamu. Tapi kalau misalnya ada satu permintaan, 我有一个请求, aku punya satu permintaan. 你可以答应吗? Kamu bisa nggak penuhi? 你可以答应吗? Kamu bisa nggak tepati? Kamu bisa nggak penuhi? Ta'ing itu bisa juga tepati atau penuhi ataupun juga janji ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang ke seseorang, 你答应我明天你要陪我吃饭好不好? Kamu janji ya sama aku, besok kamu temenin aku makan. Iya enggak gitu loh, baik enggak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau ngomongin seseorang sama orang lain kayak gitu, misalnya dia berjanji gak akan ngomong sama siapa-siapa. 他保证不会跟任何人说. 他保证不会跟任何人说. Kayak gitu, itu artinya dia berjanji gak akan ngomong sama siapa-siapa kayak gitu ya. Kalau misalnya 请假itu berarti cuti ataupun juga bolos kerja, itu namanya 请假. Kalau misalnya 情愿itu adalah ikhlas yang berasal dari kata 心甘情愿. 心甘情愿itu artinya ikhlas. Kalau tulus apaan sih? Kalau tulus itu bahasa Mandarinnya adalah 真心. 谢谢你对我是真心的. Makasih ya, kamu itu tulus banget sama aku. Semoga bermanfaat.